Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Puji dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali pada kuliah hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam yang Allah sanjungkan ke baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatul ummah dari kanjeng Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Di sini kami kelompok 11 ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen operasional, yaitu manajemen persediaan, yang beranggotakan Anissa Fridaryani, Bayu Saputra, dan Melisa Wulandari. Di dalam manajemen persediaan itu membahas tentang beberapa hal atau beberapa subbab. Di antaranya yang pertama ada pentingnya persediaan, yang kedua manajemen persediaan, yang ketiga model-model persediaan, yang keempat model-model persediaan untuk permintaan independen, dan yang terakhir itu membahas tentang periode tunggal. Nah, dari 5 subbab itu nanti akan dijelaskan masing-masing oleh teman saya. Pentingnya persediaan. Seperti yang diketahui dengan baik oleh Amazon.com, persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 50% dari total modal yang diinvestasikan. Manajer operasi di seluruh dunia telah lama menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik sangatlah penting. Tujuannya, manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi, persediaan, dan pelayanan pelanggan, agar Anda tidak akan pernah mencapai strategi berbiaya rendah tanpa manajemen persediaan yang baik. Kedua, fungsi-fungsi persediaan. Pertama, untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Kedua, untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Ketiga, untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah. Keempat, untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Jenis-jenis persediaan bahan mentah, itu bahan-bahan yang telah dibeli tetapi belum diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan atau menyaring pemasok dari proses produksi. Kedua, persediaan barang dalam proses adalah komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. WIP itu ada karena untuk membuat produk diperlukan waktu atau waktu siklus. Ketiga, persediaan MRO adalah persediaan yang disediakan untuk perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan operasi yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin dan proses tetap produktif. Keempat, persediaan barang jadi adalah produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman. Barang jadi dapat dimasukkan ke persediaan karena permintaan pelanggan pada masa mendatang tidak diketahui. Yang selanjutnya yang B, tentang manajemen persediaan. Di dalam manajemen persediaan itu membahas
tentang 4 hal. Yang pertama, analisis ABC. Nah, analisis ABC itu membagi persediaan ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada volume tahunan dalam jumlah uang. Analisis ABC merupakan penerapan persediaan dari prinsip Pareto yang diberi nama berdasarkan pada Vilfredo Pareto, yaitu ahli ekonomi Italia pada abad ke-19. Nah, untuk menentukan volume uang tahunan dalam analisis ABC itu, kita harus mengukur permintaan tahunan setiap barang persediaan dikalikan dengan biaya per unit. Nah, barang-barang dari kelas A itu adalah barang-barang yang volume uang tahunannya tinggi. Nah, sedangkan barang-barang yang volume uang tahunannya sedang itu termasuk kategori barang-barang kelas B. Kemudian barang-barang yang volume uang tahunannya kecil itu termasuk kategori kelas C. Nah, dari penjelasan tadi, ada beberapa kebijakan yang dapat didasarkan pada analisis ABC mencakup hal-hal di bawah ini. Yang pertama, membeli sumber daya yang ditujukan pada pengembangan pemasok harus jauh lebih tinggi untuk barang-barang A dibandingkan dengan barang-barang C. Yang kedua, barang-barang A yang berlawanan dengan barang-barang B dan C harus memiliki pengendalian persediaan fisik yang lebih ketat. Barang-barang tersebut mungkin ditempatkan di bagian yang lebih aman dan mungkin keakuratan catatannya persediaannya untuk barang-barang A harus lebih sering diverifikasi. Nah, selanjutnya itu selain ada analisis ABC itu ada keakuratan catatan persediaan. Nah, keakuratan persediaan adalah prasyarat bagi manajemen persediaan, penjadwalan produksi, dan pada akhirnya itu penjualan. Keakuratan itu bisa dipertahankan dengan sistem periodik atau perpetual. Sistem periodik memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur untuk menentukan kuantitas persediaan. Kemudian dari itu tadi ada variasi dari sistem periodik adalah sistem 2 tempat sampah. Dalam praktiknya, manajer toko akan mempersiapkan 2 wadah atau masing-masing wadah dengan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan sepanjang waktu yang diperlukan untuk menerima pesanan lainnya dan menempatkan pesanan ketika wadah pertama kosong. Alternatif lainnya itu persediaan perpetual, menelusuri penerimaan dan pengurangan persediaan secara berkelanjutan. Penerimaan persediaan itu biasanya dicatat di Departemen Penerimaan dalam beberapa cara setengah otomatis, seperti melalui pembaca kode batang, dan pengeluaran persediaan dicatat saat barang meninggalkan ruang penyimpanan atau di perusahaan retail dikasih transaksi penjualan. Nah, terlepas dari sistem persediaan tadi, keakuratan catatan penjualan itu membutuhkan penyimpanan catatan persediaan masuk dan keluar yang baik, termasuk keamanan yang baik. Dan ruang penyimpanan yang tertata dengan baik itu akan memiliki akses terbatas, tata geraha yang baik, serta tempat penyimpanan yang menyimpan persediaan dalam jumlah yang tetap. Yang ketiga, ada perhitungan siklus. Meskipun suatu organisasi mungkin telah melakukan berbagai usaha untuk mencatat persediaannya secara akurat, catatan tersebut harus diperiksa melalui audit yang berkelanjutan.
Nah, audit yang semacam ini itu dikenal dengan nama perhitungan siklus. Nah, berdasarkan pada sejarah, banyak perusahaan menghitung persediaan fisik itu per tahun. Nah, seharusnya catatan persediaan itu diperiksa melalui perhitungan siklus. Perhitungan siklus menggunakan klasifikasi persediaan yang dilakukan melalui analisis ABC. Dengan prosedur perhitungan siklus, barang dihitung, catat diperiksa, dan ketidakakuratan didokumentasikan secara periodik. Nah, kemudian penyebab ketidakakuratan itu ditelusuri dan diambil tindakan perbaikan yang tepat untuk memastikan integritas sistem persediaan. Nah, perhitungan siklus itu juga memiliki beberapa keuntungannya. Di antaranya, yang pertama, menghindari penutupan dan penghentian produksi yang sangat diperlukan untuk inventarisasi fisik tahunan. Yang kedua, menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan. Yang ketiga, audit keakuratan persediaan dilakukan oleh karyawan yang terlatih. Yang keempat, memungkinkan penyebab kesalahan diidentifikasi dan tindakan penanggulangan dapat diambil. Yang kelima, menjaga keakuratan catatan persediaan. Nah, setelah penghitungan siklus itu ada pengendalian persediaan jasa. Meskipun kita mungkin berpikir di sektor jasa dari ekonomi kita tidak memiliki persediaan, tetapi dalam praktiknya seringkali tidak demikian. Persediaan ekstensif yang disimpan dalam bisnis grosir dan retail membuat manajemen persediaan itu menjadi sangat penting. Dalam bisnis jasa makanan, pengendalian persediaan sering kali membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Selain itu, persediaan yang berada dalam perjalanan atau tidak digunakan dalam gudang sama saja dengan nilai yang hilang. Nah, dalam bisnis retail, persediaan yang tidak tercatat pada kwitansi saat terjadi penjualan dikenal dengan penyusutan. Penyusutan ini muncul dari kerusakan dan pencurian. Begitu pula dari administrasi yang ceroboh. Pencurian persediaan juga dikenal dengan nama penyerobotan. Kemudian, dampak dari profitabilitas yang besar, keakuratan dan pengendalian persediaan itu sangat penting. Nah, ini ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menanggulanginya. Yang pertama, seleksi, pelatihan, dan pendisiplinan karyawan yang baik. Yang kedua, pengendalian ketat dari pengiriman yang masuk. Yang ketiga, pengendalian efektif terhadap semua barang yang meninggalkan fasilitas. Yang C itu ada model-model persediaan. Nah, model-model persediaannya itu ada dua. Yang pertama, permintaan independen versus permintaan dependen. Model-model pengendalian persediaan itu berasumsi bahwa permintaan untuk barang independen dari atau dependen pada barang lainnya. Contohnya, permintaan untuk lemari es independen terhadap permintaan alat untuk memanggang roti. Namun demikian, permintaan komponen dari alat untuk memanggang roti dependen terhadap permintaan alat untuk memanggang roti. Yang kedua, biaya penyimpanan, pemasangan, dan pemesanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang dan biaya terkait dengan penyimpanan, seperti asuransi, karyawan tambahan, serta pembayaran bunga. Kemudian, biaya pemesanan itu mencakup biaya dari persediaan, formulir,
pemrosesan pesanan, pembelian, dukungan administrasi, dan seterusnya. Ketika pesanan sedang diproduksi, biaya pesanan juga ada, tetapi merupakan bagian dari apa yang disebut dengan biaya pemasangan. Nah, biaya pemasangan itu sendiri adalah biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk menghasilkan pesanan. Nah, ini menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan untuk alat penahan. Nah, manajer operasi bisa menurunkan biaya pesanan dengan mengurangi biaya pemasangan serta menggunakan prosedur yang efisien seperti pemesanan dan pembayaran elektronik. Nah, di dalam lingkungan manufaktur, biaya pemasangan sangatlah berkaitan dengan waktu pemasangan. Pemasangan itu biasanya memerlukan pekerjaan yang harus dilakukan sebelum pemasangan benar-benar dilakukan pada pusat kerja. Dengan perencanaan yang tepat, banyak persiapan yang dilakukan untuk melakukan pemasangan. Dapat dilakukan tanpa harus mematikan mesin atau proses. Jadi, waktu pemasangan cukup banyak yang dikurangi. Nah, mesin dan proses yang secara tradisional itu juga akan memakan waktu berjam-jam untuk dipasang. Sekarang dapat dipasang dalam waktu dari 1 menit seiring pabrik-pabrik kelas dunia itu semakin imajinatif atau semakin canggih. Nah, mengurangi waktu pemasangan adalah cara yang sangat baik untuk mengurangi investasi persediaan dan meningkatkan produktivitas. D. Model-model persediaan untuk permintaan independen. Berikut adalah model-model permintaan independen. Yang pertama, model kuantitas pesanan ekonomi atau EQQ dasar. Model kuantitas pesanan ekonomis dasar atau Economic Order Quantity atau EQQ model adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling sering digunakan. Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah permintaan diketahui, cukup konstan, dan independen. Kedua, waktu tunggu yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan telah diketahui dan bersifat konstan. Yang ketiga, persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada suatu waktu. Yang keempat, tidak tersedia diskon kuantitas. Yang kelima, biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau memesan, dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam waktu tertentu. Yang keenam, kehabisan atau kekurangan persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika pesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, model kuantitas pesanan produksi. Pada model persediaan sebelumnya, kita berasumsi bahwa semua pesanan persediaan diterima pada suatu waktu. Namun, ada saat-saat di mana perusahaan dapat menerima persediaan pada rentan waktu tertentu. Kasus ini memerlukan model yang berbeda-beda. Model yang tidak memerlukan asumsi penerimaan secara langsung. Model ini dapat digunakan dalam dua situasi. Yang pertama, saat persediaan mengalir atau menumpuk secara berkelanjutan selama suatu waktu telah pesanan ditempatkan, atau yang kedua, saat unit-unit dihasilkan dan dijual secara serentak. Dalam kondisi ini, kita memperhitungkan tingkat produksi harian atau aliran persediaan dan tingkat permintaan harian. Dan yang terakhir, model diskon kuantitas. Untuk meningkatkan penjualan, banyak perusahaan menawarkan diskon kuantitas ke pelanggannya. Diskon kuantitas atau quantity discount hanyalah pengurangan harga P untuk sebuah barang jika dibeli dalam kuantitas besar. Daftar diskon dengan sejumlah diskon untuk pesanan besar adalah hal umum.
Seperti pada model-model persediaan yang telah dibahas, tujuan keseluruhannya adalah meminimalkan total biaya, karena biaya per unit untuk diskon ketiga adalah biaya terendah. Model periode tunggal. Model persediaan periode tunggal atau single periode inventory model menjelaskan situasi di mana satu pesanan dilakukan untuk satu produk. Di akhir periode penjualan, setiap produk yang tersisa memiliki nilai yang kecil atau tidak memiliki nilai. Hal ini adalah masalah lazim pada pohon Natal, barang musiman, barang di toko roti, surat kabar, dan majalah. Atau memang masalah persediaan ini sering disebut masalah kios. Dengan kata lain, meskipun barang-barang di kios dipesan setiap minggu atau setiap hari, barang-barang tersebut tidak dapat ditunda dan digunakan sebagai persediaan pada periode penjualan berikutnya. Jadi, keputusan kita adalah berapa banyak yang harus dipesan pada awal periode, karena permintaan yang tepat untuk produk musiman seperti ini tidak pernah diketahui. Kita akan mempertimbangkan distribusi probabilitas yang berkaitan dengan permintaan. Jika kita berasumsi distribusi normal, kita menyimpan dan menjual rata-rata 100 pohon Natal setiap musim, maka ada 50% kemungkinan kita akan kehabisan persediaan dan 50% kemungkinan akan memiliki pohon Natal sebelum musim Natal tiba. Kita juga perlu mengetahui standar deviasi dan mempertimbangkan biaya-biaya marginal berikut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.